Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama YouTube Yoi Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang sebuah produk. Ini handycam dari Sony, tipenya DCR SX44. Ini DCR SX44E. Ini saya beli dengan kondisi bekas, tapi kalau dilihat dari kemurusan ini masih 85% atau mendekati 90%. Barangnya masih mulus, cuman ya ini barang lama. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saya. Nah, untuk handycam ini kualitas videonya masih SD ya, di resolusi 720p. Di sini ada tombol untuk moto ya, untuk potret. Nah, ini untuk foto. Dan di sini ada baterai. Nah, terus di sini tidak ada tombol on, hanya ada untuk tombol power ini. Nah, kalau tombol power ini hanya untuk mematikan saja. Nah, ini kondisinya mati. Terus kita tutup. Kita buka lagi, dia hidup kembali gitu. Di sini ada lubang untuk USB. Di sini ada tombol untuk lampu LED ya, light. Nah, ini ada lampu LED-nya. Di sini ada tombol untuk memutar hasil rekaman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini LCD-nya sudah touchscreen ya, atau layar sentuh, dengan ukuran 2,7 in ya, kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Dan di sini dia mempunyai zoom sampai 60 kali. Dan mempunyai memori internal sebesar 4 GB dan bisa ditambah dengan kartu memori ya. Nah, kartu memorinya di sini. Nah, bisa ditambah dengan kartu memori, jadi dia bisa hybrid, bisa dua penyimpanan gitu ya. Sini memakai lensa dari Carl Zeiss Vario Tessar ya, miliknya Sony. Terus di sini ada lens cover untuk menutup lensa. Nah, itu. Sini ada tali dan di sini ada untuk pengecasan. Ini untuk ngecas di sebelah sini. Dan di bawahnya ini ada lubang untuk tripod. Untuk hasil rekamannya nanti kita coba ya. Di sini tertulis 60 kali optical zoom. Dan digital zoom sampai 2000 kali digital zoom. Nah, sini ada tuas untuk zoom in dan zoom out. Di sini ada tombol shutter foto. Kalau untuk berpindah ke foto, nah di sini ada tombol ini. Nah, ini berpindah ke foto. Kalau berpindah ke video, tekan lagi ini. Sini baterai. Nah, untuk hasil rekaman videonya ini memang kurang tajam hasilnya. Jadi kalau dibandingkan dengan HP saya, lebih bagus hasil rekaman HP saya ini. Cuman ya kelebihannya ini bisa sampai 60 kali zoom, jadi bisa ngezoom dengan jarak yang cukup jauh. Dan untuk hasil rekamannya ini dia masih format filenya masih MP2 atau MPG ya. Jadi kalau kita akan edit ke aplikasi KineMaster yang biasa saya pakai di Android, jadi ini harus dikompres dulu menjadi file MP4 ya. Jadi kalau langsung tidak dikompres, dia tidak support filenya.
Dan juga ukurannya itu di ukuran 4:3. 4:3, jadi hampir seperti kotak ya, tidak landscape gitu. Walaupun di sini di pengaturan sini pengaturannya sudah ada yang 16:9. Nah, walaupun di pengaturannya ini sudah 16:9, tapi pas kita buka file aslinya yang di Android itu tampilnya 4:3 gitu. Tapi kalau dibuka di Android pakai aplikasi misalkan PLC atau MF Player, itu tampilnya 16:9. Tapi kalaupun di sini 4:3, kalau kita kompres ke MP4 itu hasilnya menjadi 16:9. Cuman ya untuk di Android ini memang tidak support, jadi harus dikompres dulu ke MP4. Kecuali kalau untuk aplikasi Filmora itu bisa langsung, dan aplikasi PN juga bisa langsung, cuman hasilnya tidak menjadi 16:9 gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit pengalaman saya tentang hasil rekaman handycam ini. Nanti untuk hasil videonya kita taruh ya setelah ini. Berikut ini hasil rekaman dari kamera Sony DCR SX44. Sini di daerah pesawahan yang kekeringan. Sekarang kita akan coba ngezoom. Nah, di depan itu ada tiang listrik sutet saluran udara ekstra tinggi. Nah, itu ini kita ngezoom sampai mentok. Nah, ini udah mentok ya zoomnya di 60 kali optical zoom. Tuh, kelihatan. Dan mungkin jaraknya ini lebih dari 500 meter ya ke sana itu. Memang kalau dengan mata langsung kelihatan. Sana ada bangunan tuh, cuman kelihatan gentengnya saja. Nah, ini nih yang kelihatan gentengnya saja. Nah, kan kalau di zoom ini gambarnya menjadi goyang-goyang. Di sana ada tandon air. Coba kita ke langit, lihat langit. Nah, beginilah hasilnya. Silahkan teman-teman nilai sendiri apakah ini masih dianggap bagus ya dengan kemampuan lensa dari handycam ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga mungkin kritik dan sarannya ya, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.